Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haura Kalista dengan NIM 112110852. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen dengan tema akuntansi pertanggungjawaban. Nah, apa sih akuntansi pertanggungjawaban? Jadi akuntansi pertanggungjawaban adalah sebuah sistem yang mengukur perencanaan dengan anggaran dan pelaksanaan dengan hasil yang aktual dari tiap-tiap pusat pertanggungjawaban. Nah, akuntansi pertanggungjawaban juga merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengakumulasikan dan melaporkan biaya serta mengukur hasil dari tiap level pusat pertanggungjawaban. Sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat ditelusuri penyebab dan pertanggungjawabannya. Selanjutnya syarat pembentukan SAP. Nah, ini ada tiga. Yang pertama ada alokasi dan pengelompokan tanggung jawab. Yang kedua sesuai bagian organisasi. Dan yang ketiga anggaran yang jelas. Jadi ketiga hal ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, selanjutnya ada pusat pertanggungjawaban. Di sini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, revenue center atau pusat pendapatan. Apa sih pusat pendapatan itu? Jadi pusat pendapatan ini merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan output yang di yang diukur secara moneter, akan tetapi tidak dihubungkan dengan inputnya. Nah, yang kedua ada cost center atau pusat biaya. Nah, pusat biaya ini merupakan pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab penuh hanya terhadap biayanya saja. Nah, untuk yang ketiga ada pusat laba atau profit center. Nah, pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab penuh terhadap pendapatan dan biaya sekaligus. Dan yang keempat, ada investment center atau pusat investasi. Nah, pusat investasi ini merupakan pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab penuh terhadap pendapatan dan biaya sekaligus dihubungkan dengan modal yang digunakan oleh bagian tersebut. Nah, berikut ini ada laporan akuntansi pertanggungjawaban. Itu berdasarkan laporan pelaksanaan tanggung jawab dan laporan pelaksanaan tanggung jawab. Nah, yang pertama itu ditunjukkan kepada pihak yang tepat, yang kedua itu konsisten, yang ketiga tepat waktu, yang keempat teratur, yang kelima mudah dipahami, yang keenam penjelasan yang terinci, yang ketujuh dapat dibandingkan, yang kedelapan bersifat analis, dan yang terakhir tingkat efisiensi. Nah, di sini ada beberapa faktor dalam pengendalian biaya. Terbagi menjadi tiga, ada dari faktor internal dan faktor saling ketergantungan dengan departemen lain. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Dari faktor internal ini dipengaruhi berdasarkan produktivitas unit kerja, perilaku biaya, tenaga kerja yang digunakan, dan kekerabatan para pekerja. Nah, untuk yang kedua, saling ketergantungan dengan departemen lain, ini ada kendala setiap departemen, ada kerjasama antar departemen, yang ketiga ada kelulusan setiap departemen. Nah, selanjutnya yang terakhir melalui faktor lingkungan. Ini berdasarkan pangsa pasar, yang kedua tingkat inflasi, yang ketiga stabilitas politik, yang keempat nilai tukar rupiah. Nah, berikut ini contoh laporan penanggung-jawaban. Jadi di sini ada satu kasus, PT Panorama tahun 2023 memiliki anggaran biaya overhead sebesar 10 juta rupiah, terdiri dari biaya tetap dan juga biaya variabel, masing-masing 6 juta rupiah dan 4 juta rupiah.
dengan perencanaan produksi 1.000 unit, sehingga anggaran tarif overhead adalah 10.000. Nah, dan aktual produksi yang diperolehnya itu 1.100. Biaya overhead sesungguhnya 10.500.000, namun merujuk kepada biaya overhead labik yang dibebankan selama satu periode sekitar 11 juta rupiah. Tarif over ini diperoleh dari tarif overhead 10.000 dikali 1.100 unit. Nah, perhitungan penyimpangan pengeluaran itu berdasarkan overhead pabrik sesungguhnya sebesar 10.500.000 rupiah, dan ada overhead pabrik yang dianggarkan pada unit sesungguhnya. Overhead variabel seharga 4.000 rupiah dikali 1.100 unit sama dengan 4.400.000, dan overhead tetapnya 6 juta rupiah ditambah 10.400.000 rupiah. Nah, ini ada perhitungan penyimpangan kapasitas penganggur. Di sini ada overhead pabrik yang digunakan pada unit sesungguhnya. Overhead variabelnya sebesar 4.400.000 diperoleh dari 4.000 rupiah dikali 1.100 unit. Dan overhead tetapnya sebesar 6 juta rupiah. Jadi totalnya ada 10.400.000 rupiah. Anggaran overhead itu sebesar 11 juta rupiah, jadi selisihnya hanya sebesar 600.000 rupiah. Untuk perhitungan totalnya, penyimpangan pengeluaran sebesar 100.000 rupiah, penyimpangan kapasitas menganggurnya 600.000 rupiah. Jadi overhead yang dibebankan hanya 500.000 rupiah. Definisi penilaian pusat laba. Definisi penilaian kinerja penilaian adalah penentuan secara periodik aktivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi untuk mengukur kinerja pusat laba, umumnya digunakan dua ukuran yang menghubungkan laba yang diperoleh pusat laba dengan investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba. Nah, di sini kita gunakan rumus ROI atau Return of Investment. Rumusnya itu apa sih? Rumusnya itu laba bersih atau laba setelah pajak dikali 100%, dikali 100 dibagi dengan nilai investasi itu sendiri. Nah, yang kedua, kita menggunakan residual income. Nah, itu rumusnya apa sih? Rumusnya itu laba bersih diambil jumlah persentase return minimum dikali aset operasionalnya sendiri. Nah, apa sih manfaat ROI sebagai pengukuran kinerja ini? Jadi ROI sebagai pengukuran kinerja pusat laba memiliki 3 manfaatnya. Yang pertama, kembalian investasi mendorong manajer pusat laba menaruh perhatian yang seksama terhadap hubungan antara pendapatan penjualan, biaya, dan investasi. Nah, yang kedua, kembalian investasi mendorong manajer pusat laba melaksanakan efisien biaya. Yang ketiga, ada kembalian investasi mencegah manajer pusat laba melakukan investasi yang berlebihan di dalam pusat laba yang dipimpinnya. Sekian materi mengenai akuntansi pertanggungjawaban yang dapat saya paparkan. Terima kasih.